melempar kobar takkan letih. Kami berdiri satu hati untuk bangsa ini. Lari ke depan. Kiprah gemilang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 langsung mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda tampil dominan dan menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam dalam laga perdana Grup A. Sementara itu, kejutan datang dari pertandingan lainnya di grup yang sama, ketika Malaysia secara mengejutkan takluk dari Filipina dengan skor 0-2. Hasil ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di puncak klasemen sementara, tetapi juga memperketat persaingan di grup. Filipina kini muncul sebagai penantang serius, siap memberikan ujian berat bagi Indonesia di laga berikutnya. Dua hasil kontras ini membentuk dinamika baru di grup A. Indonesia menunjukkan tajinya, Malaysia terpeleset, dan Filipina mulai mencuri perhatian. Sebuah awal turnamen yang menjanjikan atmosfer panas di sisa laga grup. Bendera berkibar, hati bergetar, kemenangan jadi standar. Lari ke depan, jangan berhenti, piala juara di sini, di sini. Piala AFF U23 2025 baru saja dimulai, namun atmosfernya langsung terasa membara. Indonesia sebagai tuan rumah tak butuh waktu lama untuk mengirimkan pesan kuat kepada rival-rivalnya. Kemenangan besar atas Brunei bukan sekadar 3 poin. Tapi pernyataan tegas, Garuda Muda datang bukan untuk berpartisipasi, melainkan untuk mendominasi. Yang membuat situasi semakin menarik di saat Indonesia berpesta gol, Malaysia yang biasanya jadi pesaing utama di kawasan malah tersandung di laga perdana. Kekalahan dari Filipina menjadi kejutan besar, sekaligus membuka kemungkinan baru dalam peta persaingan. Langit jadi saksi, kita di sini, kita pasti. Garuda terbang tinggi, takkan pernah mati. Jika sebelumnya fokus hanya tertuju pada duel klasik Indonesia versus Malaysia, kini Filipina muncul sebagai variabel yang tak bisa diabaikan. Tim asuhan Gerard Vandenberg tampil dengan gaya bermain modern dan penuh intensitas. Hal yang langsung mencuri perhatian sejak peluit awal ditiup. Para pemain tampak sudah menyatu dengan filosofi permainan yang diusung pelatih asal Belanda itu. Sementara itu, di sisi lain, hasil buruk Malaysia membuat tekanan pada tim asuhan Nafuzi Zain semakin besar menjelang laga penting kontra Indonesia beberapa hari ke depan. Dengan sistem grup yang hanya meloloskan 2 tim ke babak berikutnya, setiap hasil sangat menentukan. Dan ketika turnamen dimulai dengan hasil mencolok seperti ini, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pertandingan berikutnya akan membawa beban dan tensi yang lebih besar. Publik pun mulai bertanya, apakah Filipina mampu menjaga konsistensi? Bisakah Malaysia bangkit? Dan yang terpenting, mampukah Indonesia menjaga momentum dan mentalitas juara? John Robben mencuri panggung, double hat-trick untuk sejarah. Pertandingan malam itu seakan menjadi panggung tunggal bagi John Robben. Penyerang muda yang baru saja bergabung dengan Bali United langsung menunjukkan kelasnya di level internasional. Dengan torehan luar biasa, 6 gol hanya dalam satu pertandingan. Robben mencetak gol pada menit ke-2, 9, 31, 33, 41 penalti, dan 62. Menjadikannya pemain dengan catatan gol terbanyak sementara di turnamen ini. Kombinasi kecepatan, penempatan posisi, dan penyelesaian akhir yang klinis membuat lini pertahanan Brunei tak berkutik. Gol-gol Robben datang dari berbagai situasi, open play, counter attack, hingga eksekusi penalti, menunjukkan betapa komplitnya sosok striker ini. Media internasional termasuk dari Malaysia dan Filipina langsung menyoroti penampilan Robben, bahkan menyebutnya sebagai ancaman nyata bagi pertahanan manapun di Asia Tenggara. Selain Robben, Arkan Fikri dan Raihan Hanan juga mencatatkan nama di papan skor. Fikri memanfaatkan umpan manis Robi Darwis untuk menyarangkan gol pada menit ke-20. Sedangkan Hanan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Brunei di menit ke-35. Statistik menunjukkan dominasi penuh Indonesia. 85% penguasaan bola dan 19 tembakan di babak pertama. 10 di antaranya tepat sasaran. Meskipun menang besar, pelatih Vandenberg tetap membumi. Dalam konferensi pers, ia menekankan bahwa turnamen belum selesai dan ujian yang lebih berat menanti. Kami tampil baik, ini baru langkah awal. Kami menghormati Brunei dan fokus kami sudah tertuju ke Filipina, ujar pelatih asal Belanda itu dengan nada serius. Di sini, Garuda terbang tinggi, langit
kita di sini, kita pasti Garuda. Malaysia tersandung, Filipina jadi ujian sebenarnya. Sebelum laga Indonesia versus Brunei digelar, kejutan besar sudah lebih dulu tercipta. Malaysia, tim yang selama ini dianggap pesaing kuat Garuda Muda, secara mengejutkan dikalahkan oleh Filipina dengan skor 0-2. 2 gol dari pemain muda Filipina, Banatao, tak hanya memberi 3 poin bagi tim Ascals, tapi juga menurunkan kepercayaan diri Malaysia yang datang ke turnamen ini dengan ekspektasi tinggi. Kekalahan ini menempatkan Malaysia di posisi sulit. Mereka akan menghadapi Indonesia dalam laga berikutnya dengan beban berat dan tekanan tinggi. Karena satu hasil buruk lagi bisa menggagalkan peluang lolos ke semifinal. Pelatih Nafuzi Zain dalam komentarnya mengakui kekalahan ini sebagai hasil dari permainan yang jauh dari ekspektasi. Kami kalah fokus dan gagal mengeksekusi peluang. Tidak ada alasan, kami harus bangkit, ujarnya. Sementara itu, pelatih Filipina menyambut kemenangan ini dengan antusias dan percaya diri. Kami tahu kualitas Malaysia, tapi kami juga tahu kekuatan kami sendiri. Melawan Indonesia akan berbeda, apalagi di hadapan supporter mereka. Tapi kami siap, tegasnya. Dengan hasil ini, Indonesia dan Filipina sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Garuda Muda unggul jauh dalam selisih gol. Ini membuat laga Indonesia versus Filipina pada 18 Juli mendatang menjadi krusial. Tak hanya sebagai ajang perebutan puncak klasmen, tetapi juga pembuktian siapa yang benar-benar layak melaju sebagai penguasa grup A. Garuda terbang tinggi, takkan pernah mati. Ini janji untuk negeri. Kemenangan telak atas Brunei menjadi awal yang sempurna bagi timnas Indonesia U23 dalam perjalanan mereka di Piala AFF U23 2025. Performa luar biasa Transraven dan kolektif tim menunjukkan bahwa Garuda Muda bukan hanya unggul di atas kertas, tetapi juga solid di lapangan. Namun, euforia ini tidak boleh membuat lengah. Tantangan berikutnya jauh lebih berat. Filipina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Malaysia, dan mereka tak akan datang ke Jakarta hanya untuk bertahan. Pertandingan berikutnya pada 18 Juli bukan sekedar duel perebutan puncak klasmen, tetapi juga ujian kedewasaan tim asuhan Gerald van den Berg dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi dari publik sendiri. Atmosfer di Gelora Bung Karno akan kembali membara. Supporter sudah tak sabar melihat apakah Garuda Muda bisa menjaga konsistensi dan terus menebar ancaman di Asia Tenggara. Satu hal yang pasti, Indonesia telah memulai langkahnya dengan penuh keyakinan. Tapi untuk menjadi juara, mereka harus terus membuktikan bahwa kemenangan besar ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari fondasi yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Garuda sudah mengamuk, kini saatnya memastikan ia terus terbang tinggi sampai ke puncak podium. Rumput hijau, medan parau, sorak penonton menggelegar terang. Bendera berkibar, hati bergetar, kemenangan jadi standar. Lari ke depan, jangan berhenti, piala juara di sini.